Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indomie Nurse Channel. Untuk kalian yang sudah subscribe di channel saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian banyak rezeki, baik itu kesehatan ataupun berubah materi. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya, like, komen, dan share-nya. Thank you. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan menyukai channel saya. Di sini, saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi selama bekerja di negeri onta. Maka dari itu, kenapa saya berulang-ulang menekankan kalian untuk tidak nekat sebelum kalian bekerja ke luar negeri ataupun sebelum kalian memutuskan untuk bekerja ke negeri orang. Karena ini sangat sulit kalau kalian benar-benar tidak bisa berbahasa Inggris. Di sini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya selama saya bekerja di negeri onta. Nah, saya bekerja di sini kebetulan udah 15 tahun di negeri onta. Awalnya, saya tidak betah. Kenapa? Karena saya tidak bisa berkomunikasi dalam lingkungan pekerjaan saya. Alhamdulillah di sini waktu saya ditempatkan di negeri onta ini, kebetulan ada 5 orang Indonesia dan semuanya itu termasuk perawat baru semuanya. Jadi kita itu tidak punya senior di sini. Nah, di antara 5 itu ada yang satu benar-benar bisa berbahasa Inggris. Ya istilahnya dia udah lancar untuk berkomunikasi. Nah, di antara 5 itu, sayalah orang yang benar-benar tidak bisa sama sekali dengan, bahasa Inggris itu. Bisa, maksudnya, enggak begitu lah. Di situ, saya benar-benar merasakan kewalahan dan yang namanya dibully itu tidak enak. Mungkin kalian pernah merasakan di ospek kan, sebelum kalian, masuk ke perkuliahan ataupun masuk ke sekolah SMA ataupun SMP, ke organisasi kan ada istilahnya ospek. Nah, bully itu lebih parah daripada ospek, karena saya udah merasakan sendiri, apalagi yang ngebully itu orang lain coy, bukan orang Indonesia, maksudnya negara lain yang ngebully itu, negara serokan. Kamu tahu kan yang saya maksud negara serokan? Artis-artis Bollywood itu. Nah, di situ kenapa saya bisa lulus sampai kerja di sini walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, waktu itu untuk pendaftaran perawat kerja ke negeri onta itu belum seketat saat ini, di tahun 2023. Waktu itu, jadi kita tuh nggak begitu ketat-ketat banget. Mereka tuh hanya menanyakan beberapa, macam penyakit dan bagaimana cara penanganannya. Nah, kebetulan untuk saya pribadi, waktu saya dites sama user itu, mereka itu nggak menanyakan apapun, dia cuma menanyakan ke saya, apa tujuan saya untuk kerja di negeri mereka. Nah, saya nggak tahu itu jawabannya itu dia keluar dari mana, tiba-tiba dalam hati saya itu tergerak untuk mengatakan, "Kenapa saya pengen kerja ke negeri onta?" Karena sebagai orang Islam, saya punya tekad untuk memberangkatkan haji orang tua saya dan ingin melaksanakan ibadah umroh. Nah, pas saya jawab seperti itu guys, mereka itu kayak terpesona dan langsung mereka tuh berdiri dan bilang kepada saya, "Selamat, kamu diterima bekerja di rumah sakit saya." Mereka seperti itu. Nah, saya itu kan kaget lah, kok bisa diterima kayak gitu. Nah, waktu itu yang mendaftar itu di PT ya, kalau waktu itu PT yang saya, mmm, kunjungi itu PT Amri, yang daftar itu sekitar 1.500 perawat dan yang dibutuhkan itu 300.000 perawat. Nah, alhamdulillah saya tuh masuk ke dalam 300.000 itu. Nah, dari situ saya mendapat pengalaman berharga setelah saya berangkat ke sini. Maka dari itu saya kan selalu tekankan, jangan nekat kerja ke negeri orang kalau kalian itu cuma modal skill dan kita itu tidak ada modal bahasanya, multi language-nya kita itu nggak punya. Nah, kita itu walaupun kita skill-nya bisa, kita itu punya skill, kalau kita nggak bisa berkomunikasi dalam lingkungan pekerjaan kita, nah kita itu bakal kewalahan serius. Karena semua yang, semua yang orang yang kita temui itu dari negara lain coy.
Jadi kita itu mau tidak mau harus pakai bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Baik itu dokter, baik itu perawat, baik itu cleaning service, ataupun yang kerja di kantor-kantornya orang Arab tersebut. Nah, mereka itu bakal menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak bisa menjawab apa, eee, pertanyaan mereka, nah kita itu bakalan ditertawakan sama mereka. Nah, mereka bakalan mikir, "Kok bisa dia itu lulus dan kerja di sini?" Nah, begitu coy. Nah, kenapa saya bisa sampai, eee, betah sampai 15 tahun itu, coy? Nah, bagaimana sih, perasaan saya, ketika saya dibully? Nggak enak, coy, sumpah nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena di negeri orang itu, coy, kita itu nggak punya saudara. Kita itu, eee, kalau punya masalah, kita tanggung sendiri di sini. Nah, walaupun kita punya perawat Indonesia di sini, mereka nggak bisa berbuat apa-apa coy. Setidaknya cuma mereka itu bisa nenangani hati kita doang, cuma yang tekanan batin, stres itu kita sendiri yang merasakannya. Apalagi pas kalau dalam satu shift itu kita tuh sendirian dan seumpamanya kita itu shift siang kan, kalau shift siang itu, maksimumnya 4 orang ya. Kalau kita kerja di emergency ataupun di ruangan. Nah, dalam 4 orang itu, 3-nya itu mungkin 2 orang Filipina, 1 orang India, coy. Nah, mereka kan pakai bahasa Inggris, coy. Mereka ngobrol ke sana kemari lah. Kita itu, coy, kayak keong kopong, kayak, ikan yang ada di lautan, coy. Kita tuh cuma bisa, ke sana kemari dan kita tuh cuma diam selama 4 jam. Oh, selama 8 jam, coy. Karena itu kan kerja kita kan selama 8 jam. Nah, kita tuh mau ngomong sama siapa? Nah, mereka nanya sama kita, kadang kita kan malas karena kita nggak bisa ngejawab pertanyaan mereka, ya kan, coy? Nah, dari situ coy, saya tuh merasa, bener yang tekanan batin tekanan batin. Nah kita itu karena kita masih perawat baru di situ dan kita nggak punya senior di rumah sakit itu, kita termasuk orang Indonesia pertama kali datang di daerah ini. Nah, kita tuh bener-bener dibully coy, kita tuh disuruh ke sini, semua ya pasien yang datang di rumah sakit itu coy, dia tuh cuma menyuruh kita, jadi kita tuh seolah-olah pembantu mereka. Kenapa? Karena kita tidak bisa berbicara sama mereka, ataupun kalau mereka ngebully kita, ngomongin kita lah, kita tuh nggak ngerti. Kita ngerti, mungkin saya ngerti waktu itu, saya ngerti apa yang mereka tapi kita tuh nggak bisa ngebalas omongan mereka balik gitu. Kenapa? Karena kita tuh ada keterbatasan dalam bahasa Inggris kita gitu, dari grammar-nya, dari tensesnya, kan. Jadi, kita tuh biarin aja lah mereka mau ngomong apa, kayak gitu kan. Itu prinsip saya waktu dulu coy, gimana rasanya dibully, serius. Nah, hal yang paling menyakitkan itu coy, waktu saya dibully itu coy, nah, ketika itu, saya punya pasien. Nah, kebetulan sekali waktu itu saya benar-benar mungkin skill saya nggak punya, bahasa Inggris saya hanya, bisa sedikit-sedikit kan, coy. Saya tuh memutuskan kerja ke Saudi Arabia itu. Nah, karena apa? Karena saya cuma pengen ngembaliin modal yang saya keluarkan waktu pas kuliah. Makanya saya punya target itu cuma 2 tahun, coy. Nah, dari situ saya tuh cuma coba-coba. Alhamdulillah dari coba-coba itu saya tuh lulus. Nah, karena modal coba-coba dan nekat itu, saya tuh berani terbang ke sini tanpa saya memikirkan konsekuensi dan resiko yang bakal saya tanggung di sini. Oleh karena itu, waktu itu saya tuh, cuma punya tekad aja, intinya saya punya Allah. Kalau Allah melindungi kita, kita bakal aman. Nah, tapi kan kita sebagai manusia coy, kita tuh harus berusaha. Kata Allah kan, "Sedia payung sebelum hujan." Makanya dari situ kan kita ada peribahasa, jangan pergi perang kalau kita tidak bawa senjata, kita bakal mati kutu di situ. Nah, itu yang saya alami, coy. Tapi saya itu nggak memikirkan sama sekali. Nah, waktu itu, coy, saya tuh kerja. Nah, kerja, kan saya di Indonesia kan nggak ada ya, mungkin karena saya juga nggak begitu, jadi mahasiswa yang aktif-aktif banget ataupun yang rajin. Nah, kerja di sini itu, coy, kalau kita udah memutuskan kerja di negeri orang, kita itu harus bukan hanya skill, coy, kita tuh harus punya yang namanya pengetahuan. Sehingga kita tuh harus tahu bagaimana cara mengeset syringe pump, bagaimana itu cara memberikan antibiotik ataupun obat-obatan lainnya, terutama kita yang kerja di emergency department ataupun UGD. Nah, kalau di Indonesia kan coy,
eee, itu seolah-olah kita tuh gampang ya kerja di UGD. Dia tuh kan bakalan dokter itu bakalan ngasih obat dan kita tuh bisa nanya ke teman yang lain pakai bahasa kita sendiri. Nah, di sini itu coy, waktu itu saya tuh punya pasien anak-anak coy, yang kebetulan, keluhan anak tersebut itu muntah-muntah. Nah, saat itu dokter itu ngasih resep sama saya, suntikan yang namanya metoclopramide ataupun Premosan. Nah, itu 2 mg, 2 miligram. Nah, dalam satu ampul itu kan ada 10 mg. Nah, berapa berapa mili yang bakal kita ambil dari ampul tersebut, kan itu kan ada rumusnya, coy. Nah, saya kan bener-bener kagak tahu ya rumus rumus ngitung obat itu seperti apa. Nah, ketika saya itu mau menanyakan ke senior saya, apa jawaban kata mereka? "Ngitung-ngitung gitu aja kamu kagak tahu?" Gitu, "Kamu perawat kan?" Nah, itu yang bakal kita terima. Tapi berhubung karena saya itu nggak bisa ngebalas mereka, kayak saya cuma senyum, saya cuma diem aja. Nah, Allah itu baik coy. Dia mengutus seorang dokter yang dari negara serokan itu. Dokter itu datang ke perawat senior saya, kebetulan juga dari negara yang sama. Nah, dokter itu bilang dalam pakai bahasa Inggris begini, "Why don't you teach her? She is new. Maybe she don't know how to calculate the drug." Dia bilang seperti itu, coy. Dia bilang seperti itu ke senior saya. Apa jawaban dari senior saya, coy? "Doctor, she came here not for learning. She came here for work, and for that she's earning money. So why do I need to teach her? If I teach her, is she give her half salary? If she will share her half salary." Kamu ngerti apa artinya, coy? Artikan sendiri. Nah, kalau bahasa kasarnya, coy, "Dokter, kenapa gua harus ngajarin dia? Dia datang ke sini kan buat kerja. Lah, ngapain, dia datang ke sini kalau dia kagak tahu apa-apa?" Nah, kalau saya ngajarin dia, emang dia bakalan ngasih separuh gajinya untuk saya? Dia ke sini kan kerja dan untuk kerja itu dia dapat gaji. Nah, dia jawab seperti itu, coy. Nah, ibaratnya walaupun kita tidak bisa ngebales, tidak bisa ngebales omongan dia pakai bahasa Inggris itu, coy, pakai bahasanya Donald Trump itu, coy, kita kan ngerti. Nah, bayangin coba, coy, perasaan kalian tuh seperti apa? Sakit kan? Ngerasa dibully kan? Terus semua pasien yang datang di rumah sakit tersebut, dia tuh bakal ngasih ke kita. Kenapa? Kita itu junior. Nah, jadi kita tuh harus mau disuruh-suruh, coy. Nah, setelah itu saya tuh mikir, gak enak banget ya, orang dibully itu seperti ini. Serius coy, mungkin kita tuh dibuat nggak betah untuk kerja di departemen itu. Kita tuh bakal dibuat nangis. Ada yang namanya nggak ada semua orang itu tuh kan, eee, baik sama kita coy. Kan ada peribahasa, tidak semua orang benci sama kita, tidak semua orang jahat sama kita. Nah, kita itu waktu itu coy, apa yang, saya punya itu coy, apa yang membuat saya, bertahan di sini coy, yang bertahan itu tekad. Tekad saya itu harus mencapai goal saya. Nah, goal saya apa? Mengembalikan modal yang saya keluarkan waktu saya untuk kuliah. Nah, kalau saya udah bisa ngembaliin modal itu, saya bakal cabut dari tempat ini. Itu yang menjadi tekad saya. Akhirnya udahlah saya biarin aja mereka mau ngebully saya kayak mau ngejahatin saya kayak yang penting intinya saya itu tidak patah semangat dan saya itu mau belajar dari kesalahan saya di bangku kuliah yang menyepelekan pelajaran, yang sering bolos gitu. Itu semuanya tergambar semuanya di dalam otak saya, serius. Nah, saya tuh ada penyesalan, mungkin orang tuh itu benar ya, kadang pepatah itu benar. Penyesalan akan datang di akhir. Nah, itu yang saya rasakan. Mau nangis bingung, mau balik lagi saya kagak bisa, kenapa? Kita balik lagi kan nggak bisa, kita cuma pergi ke terminal bis pulang langsung ke Indonesia, ataupun kita berenang di lautan, nyampe di Pulau Seribu, kan kagak kayak gitu coy prosesnya. Kita itu harus menyelesaikan setidaknya 1 tahun kontrak. Nah, 1 tahun itu kan 12 bulan coy. Nah, dalam 1 bulan aja kita tuh udah coy, udah kayak 10 tahun. Dalam 1 hari itu kan kita dituntut 8, dalam satu shift itu 8 jam kan. Selama 8 jam itu tuh kita tuh hidup kayak neraka.
kalau kita kerja, coy. Nah, di situ makanya saya tekankan, jangan nekat, karena itu pengalaman saya pribadi yang kerja di sini dibully sama mereka. Nah, ternyata saya itu, apa yang membuat saya, bertahan di sini? Tekad dan mungkin doa dari kedua orang tua saya. Nah, akhirnya Allah itu baik. Dia mengirimkan seseorang dari negara lain, intinya negara Filipina, bukan dari negara serokan. Negara serokan itu terkenal dengan bulinya, coy, serius. Nah, dari situ ada orang yang mungkin ngerasa kasihan sama saya, karena dibully gitu kan, selalu dikerjain sama negara P, disuruh-suruh seperti itu. Ada seorang cowok dari negara P datang dan ngebelain saya. Dia bilang seperti ini, eee, "Kenapa kamu ngebully dia? Dia itu masih baru. Dia tuh belum belum tahu yang namanya, eee, kerjaan di sini dan rutin kerjaan di sini itu seperti apa. Cara menangani pasien yang model kayak gini tuh seperti apa. Harusnya kamu yang jadi perawat lama di sini tuh ngajarin dia." Kayak gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mereka tuh bakal bilangnya jawaban mereka tuh ke orang tersebut sama, "Ngapain gua ngajarin dia? Dia di sini kan kerja, dia dapat gaji. Emangnya kalau gua ngajarin dia, dia bakal ngasih gaji separuh gajinya untuk saya? Tidak kan? Dia bakal menikmati gajinya itu sendiri." Nah, mereka itu terjadilah perdebatan tersebut. Nah, perawat cowok itu dia bilang sama saya, "Kamu kok, mau aja disuruh-suruh sama mereka? Nah, walaupun mereka senior, kamu juga punya hak untuk menolak. Mereka juga kerja di sini 8 jam. Kenapa kamu mau disuruh ini, disuruh itu? Kamu tuh bukan pembantu mereka. Kamu itu sama, kerjaan kamu kamu itu sama perawat. Kamu itu, eee, sama-sama profesi. Kamu jangan biarin mereka nginjak-injak harga diri kamu." Dia bilang seperti itu. Tapi saya cuma, bilang sama perawat Filipina itu, saya bilang, "Udahlah Kak, biarin aja, mungkin ini resikonya jadi perawat junior kan, dibully." Nah, akhirnya dari situ coy, saya tuh waktu itu coy, saya tuh benar-benar putus asa, tahu nggak? Saya tuh datang ke itu, ke ruangan, atasan perawatnya kan, saya ruangan situ. Saya datang ke situ, saya bilang, "Bisa nggak sih kamu tuh, saya tuh dipindahin ke bangsa lain gitu, saya nggak mau bekerja di ruangan itu." Terus kata perawat, itu kepala perawat saya tuh bilang seperti ini, "Kenapa?" Dia bilang, Saya bukan perawat yang baik di ruangan itu dan mungkin saya tidak bisa menjalani, pekerjaan saya dengan baik karena saya masih baru dan saya belum bisa bahasa Inggris." Terus perawat perawat senior saya itu yang kebetulan jadi kepala ruangan itu, dia ngerti kenapa saya pindah. Dia tahu kalau yang namanya orang negara serokan itu coy, nah nomor satu yang namanya ngebully. Terus dia coy, orang yang memberi semangat untuk saya, untuk belajar dan memberikan kepercayaan sama saya kalau saya tuh bisa. Terus dia bilang seperti ini, "Uca, kamu jangan menyerah. Semua orang yang datang di negeri ini tuh, mereka tuh sama seperti kamu. Mereka juga dulu tidak bisa ngomong selancar itu bahasa Inggris. Mereka seperti kamu. Jadi kamu tuh jangan pikir kamu tuh bodoh. Kamu tuh manusia, kamu punya otak, kamu punya waktu, kamu punya, kesempatan untuk memperbaiki diri kamu, memperbaiki pekerjaan kamu. Jangankan untuk, belajar bahasa Inggris, kalau kamu mau, kalau kamu ada keinginan, kamu pasti bisa." Nah, kata-kata orang tersebut coy, menjadi inspirasi bagi saya. Sebenarnya waktu itu saya ragu. Nah, bagaimana bisa saya, eee, belajar bahasa Inggris, dalam satu sisi lain saya harus kerja, bagaimana saya bisa kayak gitu kan. Nah, tapi orang itu bilang sama saya beri kamu kesempatan, kesempatan lagi untuk, eee, meningkatkan kemampuan kamu. Saya yakin kamu bisa, dia bilang kayak gitu. Akhirnya, saya pikir-pikir lagi gitu, ya udah, saya bilang gitu, "Entar saya coba lagi." Udah kan, saya balik lagi coy, kerja seperti biasanya. Kalau ketemu orang itu lagi, udah sumpah saya tuh udah kayak lihat malaikat di Jibril aja kalau ketemu dia. Nah, waktu itu saya tuh, mikir, gimana sih caranya biar saya tuh bisa, melatih bahasa saya, biar saya tuh bisa berkomunikasi sama mereka. Bukan hanya cuma diem,
sibuk dengan HP gitu, nelpon teman-teman saya di rumah sakit lain, cerita, curhat, gitulah namanya orang Indonesia kan. Nah, setelah itu akhirnya saya mikir, saya ingat kata-kata almarhum bapak saya coy. Bapak saya selalu bilang, "Kalau kamu pengen meningkatkan quality diri kamu, baik itu dalam pekerjaan, baik itu, dalam omongan, dari segi apapun, orang itu tergantung temannya. Kalau dia berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka dia akan bau wangi. Kalau dia bekerja dengan orang yang jualan serabi, maka dia itu akan bau serabi. Nah, dari itu saya tuh, stop coy, stop untuk, selalu menggunakan bahasa Indonesia saya, dan saya tuh mulai sedikit demi sedikit menjalin persahabatan dengan negara orang Filipina, bukan negara orang serokan itu. Justru saya waktu itu benci, sumpah benci banget. Mungkin waktu itu kalau saya di sini ada dukun santet aja, saya tuh bakal santet tuh orang. Cuma bercanda coy. Terus saya tuh mulai, berteman dengan orang Filipina. Nah, dari situ kenapa saya pilih orang Filipina? Karena coy, seriously, negara tersebut selain bersih, mereka itu jauh lebih bersahabat dengan kita. Dan mereka itu karena kita sesama Asia dan hampir cara makan, lauk kita hampir sama, cuma bedanya mereka senang yang asam-asam, kita senang yang pedas-pedas kan. Nah, jadi dari negara itu ada seseorang coy yang benar-benar dengan ikhlas, mengajari saya bahasa Inggris. Nah, bagaimana saya meningkatkan bahasa Inggris saya? Waktu kerja itu kalau orang ngomong contohnya ada senior saya bilang begini, "Hey you, come here. You remove that IV line." Nah, dari kata itu remove. Waktu itu saya belum ngerti apa itu yang namanya remove. Nah, remove itu dalam artian kamu tanggalkan infusan dia kayak gitu. Dari situ saya tulis coy dalam sebuah kertas kecil. Kemudian kertas kecil itu saya masukkan ke kantong. Kalau saya pulang ke asrama, itu saya tempelkan di tembok-tembok. Kata apa aja yang saya dapatin dari orang lain kalau ngomong, saya tulis, saya terjemahkan, terus saya tempel di tembok. Dari situ saya belajar yang namanya bagaimana mempergunakan vokabulari itu. Sat satu kata satu kata satu kata sampai saya gabung-gabungin, akhirnya karena dari orang Filipina itu, saya bisa sedikit demi sedikit berbicara dengan mereka. Waktu itu mungkin kayak orang gagap kayak gitu, cuma dari situ ada improvisasi, ada peningkatan. Waktu itu saya itu nggak mute aja, cuma diem aja guys, saya pun getar doang gitu, kayak gitu Kakak. Nah, setelah itu, nah ada orang Filipina itu coy, waktu itu kebetulan saya ulang tahun. Jadi dia tuh ngasih hadiah di ulang tahun saya tuh coy. Apa coba? Buku cerita anak-anak dalam bahasa Inggris. Nah, orang tersebut bilang sama saya, "Kalau kamu pengen bisa meningkatkan bahasa kamu, maka baca ini buku. Setiap judul itu kamu artikan dan kamu datang ke saya. Kalau sudah baca, sudah diartikan, kamu datang ke saya dan kamu ceritakan cerita dalam buku itu." Nah, ya Allah coy, serius. Jangankan satu judul kan coy, satu lembar, bukan hanya satu lembar coy, dalam tuh berapa paragraf kan, 3 hari saya nerjemahin satu-satu. Itu dalam satu judul itu coy, mungkin saya butuh 3 bulan nerjemahin tuh. Itu arahnya kemana, saya nyeritainnya kemana, dari buku itu saya belajar coy. Terus dari mana lagi? Dengerin musik. Kan dengerin musik coy, dengerin musik pakai bahasa Inggris kan waktu itu kan, yang lagi tenar-tenarnya waktu itu lagu kan Umbrella ya, Rihanna, Backstreet Boy, kayak gitu kan, Westlife kayak gitu. Nah, dari situ saya, nulis coy lirik lagu itu, benar apa tidak. Nah, bagaimana saya tahu lirik itu benar apa tidak, apa yang mau dinyanyikan sama Rihanna ataupun Backstreet Boy. Nah, waktu itu kan masih ada Google coy, udah ada Google coy. Saya searching di Google. Waktu itu belum ada Google, sorry. Waktu itu cuma ada Internet Explorer. So, saya searching di Internet Explorer, lirik lagu dari Rihanna. Nah, itu kan keluar coy. Nah, dari situ saya cocokin.
sama lirik yang saya tulis. Dari situ saya belajar, coy. Dari situ saya belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara belajar bahasa Arab? Nah, setidaknya kita orang Indonesia itu kan sudah dibekali sedikit demi sedikit bahasa Arab dari madrasah, dari eh, PAUD gitu kan, kayak yadun tangan, ainun mata, udunun telinga, anfun hidung gitu kan. Jadi kalau terus kan kita kan pernah diajarin kayak gitu kan di madrasah kan. Nah, man ismuki, man ismuka, kayak gitu kan. Min aina anta, ya kan. Nah, itu kan kita setidak-tidaknya bisa menanyakan nama pasien itu, "Siapa nama kamu?" Kalau kita kan kerja di ruang, UGD kan, pasien datang, kita kan nanyain, "Man ismuki?" Nah, itu tuh bahasa halusnya, coy. Tapi kalau di sini, kita itu beda lagi. Kita udah isim, like mungkin karena kita tuh orang bukan orang sini ya, "Min ismik?" Like, "Nama kamu siapa?" Kayak gitu. Nah mereka kan bakal kan, bilang namanya ini. Terus kan kita bisa nanya umurnya berapa. Nah, umur itu sama aja coy kayak Indonesia, umur, kayak gitu bahasa Arabnya, Tin. Nah, dari situ, dari saya tuh udah mulai, eee, belajar ngomong sedikit demi sedikit. Nah, mereka tuh coy, wow, mereka itu terkejut di saat saya tuh udah bisa ngomong sedikit demi sedikit, ngejawab mereka. Nah, dari situ saya dalam waktu 3 bulan coy, alhamdulillah, saya tuh bukan, setidaknya saya tuh bisa sedikit setengah lancar ngomong sama mereka, dan bisa ngejawab kalau mereka itu udah keterlaluan ngebully saya tuh bisa jawab dan, marah sama mereka. Nah, waktu dulu kan saya udah biarin aja tuh orang mau ngebully saya, mau ngomong nggak enak, dari A sampai Z ngomongin saya biarin aja. Karena apa? Karena saya tuh nggak bisa ngebales balik kata-kata mereka. Nah, paling saya tuh bisa, ngomong dalam hati saya, "Brengsek lu, bajingan lu, kalau lu ada di Indonesia udah saya gebukin, kalau lu ada di Indonesia udah saya santet." Kayak gitu kan. Itu kan ekspresi yang namanya orang lagi nafsu angkara murka, level 5 kayak gitu. Nah, tapi saya tuh cuma ngomong dalam hati doang. Nah, setelah itu coy, setelah saya menguasai bahasa Inggris, nah karena saya tuh udah lebih temenan sama orang P, alias negara Filipina, saya tuh punya termotivasi bagaimana juga saya tuh harus bisa ngomong bahasa mereka. Nah, dalam hati saya, kalau saya bisa mempelajari bahasa Inggris dari nol, kenapa saya nggak bisa mempelajari bahasa mereka? Nah, akhirnya saya tuh sering nonton-nonton TV coy, nonton-nonton TV film orang P. Nah, terus kalau orang P ngomong itu coy, saya translate lagi dari gerakan badannya, oh kalau dia tuh kayak kayak gini, dia tuh bakal mengartikan, kayak artinya apa gitu, saya tuh bakal nanya. Akhirnya bukan hanya bahasa Inggris yang saya pelajari di sini coy, dan bukan hanya bahasa Arab. Jadi saya tuh bisa mempelajari bahasa mereka. Bahkan sekarang ini setelah saya bekerja di sini tuh, mereka tuh nggak nyangka kalau saya tuh orang Indonesia alias Indomie. Saya tuh disangkanya orang negara mereka. Kenapa? Karena sehari-hari saya tuh coy, saya tuh cuma ngomong pakai bahasa mereka. Kenapa? Karena saya tuh sendirian di sini. Kebetulan teman-teman saya yang 5 itu sudah keluar. Nah, saya yang masih bertahan di sini. Itu coy. Makanya saya tuh kan selalu mengajurkan kepada kalian perawat-perawat yang masih nganggur. Silakan bekerja, berkarir di negeri orang, tapi bekali dulu diri kalian dengan bahasa Inggris setidaknya yang baik. Karena kalau kita udah nyampe sini, di sini kita belajarnya, kita bakalan nggak ngerasa betah. Serius. Karena kita bakal jadi bahan bulian, jadi suruh-suruhan. Nah, pengalaman pahit saya ini, saya ceritakan kepada kalian, biar jadi pelajaran untuk kalian. Jangan nekat kerja ke negeri orang kalau kita tidak benar-benar menguasai bahasa Inggris. Bekali dulu diri kita dengan bahasa Inggris, baru kita bekerja ke negeri orang. Oke? Karena dibully itu yang saya bilang tidak enak. Kalian bakal tidak betah, kalian bakal tidak fokus sama kerjaan kalian. Yang ada di otak kalian itu bagaimana caranya pulang, pulang, dan pulang. Kenapa? Karena bulian dari negara orang lain itu lebih parah daripada ospek yang kalian alami
di Indonesia. Serius, nangis-nangis kalian di sini. Dan kalian di sini itu nggak bakal bisa pulang. Kalau walaupun seenggak enak kalian di sini, kalian tuh nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang minggu depan, bulan depan kagak bisa. Karena kalian itu harus mau tidak mau karena kalian udah tanda tangan kontrak, harus menghabiskan kontrak itu. Oke? Nah, itu pengalaman kerja saya di sini. Jadi itu saya ceritakan pada kalian untuk jadi motivasi biar kalian tidak nekat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.